Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Tiara Sarjana. Kali ini kita akan membahas materi tentang barisan bilangan kompleks dan deret bilangan kompleks. Yang pertama kita akan membahas barisan bilangan kompleks. Barisan bilangan kompleks adalah bilangan kompleks yang diurutkan dengan suatu pola tertentu. Biasanya dituliskan Z1, Z2, Z3, dan seterusnya, atau himpunan Z1, Z2, Z3, dan seterusnya. Contohnya, 3I per 2N sama dengan 3I per 2, 3I per 4, 3I per 8, dan seterusnya. Dan begitu juga contoh yang kedua, 2N per N sama dengan min 1, 1 per 2, 1 per 3, dan seterusnya. Selanjutnya, teorema pertama. Bilangan-bilangan Z1, Z2, Z3 tadi, kita tunda dulu membahas teorema yang pertama tadi. Di atas disebut sebagai suku-suku barisan. Suku ke Zn disebut sebagai suku umum atau suku ke N barisan tersebut. Berarti kita kan tadi mendapatkan dapat dituliskan Z1, Z2, Z3 atau himpunan Z1, Z2, Z3. Atau secara singkatnya kita tulis dalam kurung himpunan Zn, dan supaya tidak banyak kita menulisnya, jadi kita buat Zn. Teorema pertama, kita lanjut membahas ke teorema pertama, yaitu dua barisan Zn dan Wn dikatakan sama jika dan hanya jika suku-suku yang bersesuaian sama. Zn sama dengan Wn. Untuk semua N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Barisan-barisan bilangan kompleks terdiri atas dua barisan, yaitu barisan yang pertama barisan konvergen, yang dimana limit N mendekati tak hingga Zn sama dengan Z. Kita dapatkan teoremanya. Perhatikan barisan Zn dengan Zn sama dengan Xn ditambah I dikali Yn untuk N sama dengan 1,2,3. Maka limit Zn N mendekati tak hingga sama dengan A tambah Bi. Limit N mendekati tak hingga Xn sama dengan A, dan limit N mendekati tak hingga Yn sama dengan B. Teorema yang ketiga, suatu barisan yang konvergen limitnya tunggal. Berarti kalau suatu barisan yang kita dapat itu konvergen, berarti limit yang kita harus gunakan itu limit tunggal. Yang kedua itu barisan divergen. Nah, barisan ini terdapat dua ciri utama dari sebuah barisan divergen. Yang pertama, bila N-nya bertambah besar, maka suku-suku barisan tersebut bertambah besar, bernilai mutlaknya tanpa batas. Yang kedua, jika suku-suku dari suatu barisan berisolasi di antara dua titik atau lebih, maka barisan tersebut tergolong barisan divergen. Barisan berikut meskipun suku-sukunya makin besar menuju tak hingga, tetap saja tergolong divergen dan dinamakan divergen terbatas atau bounded divergen. Nah, selanjutnya kita akan membahas deret bilangan kompleks. Deret bilangan kompleks ini ada namanya deret tak hingga. Nah, deret tak hingga
Yang banyaknya suku-suku tak terbatas disebut deret tak hingga. Nah, kita dapatkan notasi Sn sama dengan sigma tak hingga ke n sama dengan 1 Zn. Deret Sn sama dengan sigma n ke tak hingga sama dengan Zn dikatakan konvergen ke S jika barisan Sn konvergen ke S, yaitu limit n sampai ke tak hingga Sn sama dengan S. Selainnya deret dikatakan divergen. Sifat-sifat deret tak hingga. Yang pertama, jika deret Sn sama dengan sigma 1 ke n Zn konvergen, maka limit n sampai ke tak hingga Zn sama dengan 0. Jika deret Sn sama dengan sigma tak hingga ke n Zn tidak sama dengan 0, maka deret divergen. Jika deret Sn-nya sama dari 1 ke n Zn lebih besar dari sama dengan 0 dan mempunyai batas atas, maka deretnya konvergen. Ada 3 macam deret perbandingan deret geometri dan kita dapat lihat sendiri, dan deretnya ada juga yang hiperharmonis. Yang ketiga, deretnya Bertrand. Selanjutnya, prinsip atau cara penggunaan deret banding. Vn sama dengan deret perbandingan dan Un sama dengan deret yang diselidiki. A-nya jika Vn konvergen, sedangkan 0 lebih kecil UN lebih besar dari 0 atau UN lebih kecil dari Vn, maka UN konvergen. B, jika Vn divergen sedangkan Vn lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari UN, maka UN-nya divergen. Jika dipenuhi, maka UN-nya lebih besar 0 dan Vn-nya lebih besar 0. Yang kedua, limit dari n ke tak hingga UN per VNL tidak sama dengan 0. Uji konvergensi deret tak hingga. Yang pertama, uji rasio atau uji perbandingan, yaitu membandingkan suku n tambah 1 dengan suku ke n. Teorema yang kelima, UN dengan suku tidak negatif jika sigma n ke tak hingga UN ditambah 1 per UN sama dengan L. L-nya lebih kecil dari 1, maka itu konvergen, atau L-nya besar dari 1, maka itu divergen, atau L-nya sama dengan 1, berarti didekati dari atas. Yang kedua itu uji akar. Teorema deret UN dengan suku tidak negatif jika limitnya n mendekati tak hingga akar UN sama dengan L. L-nya lebih kecil dari 1, deret konvergen. L-nya lebih besar dari 1, itu divergen. Kalau L-nya sama dengan 1, berarti itu ujinya gagal. Uji Slomik. Teorema deret UN dengan suku-suku tidak negatif jika limitnya n mendekati tak hingga UN per UN tambah 1 sama dengan L. L-nya lebih kecil 1, maka itu konvergen, lebih besar dari 1, maka itu divergen. Catatan, jika tes D'Albert gagal, yaitu bila limitnya
limit n mendekati tak hingga UN per UN tambah 1 sama dengan 1 dan pendekatan di bawah. Dan didekati dari bawah. Kita lanjut, kita akan masuk ke uji Roth teorema deret UN dengan suku-suku tak negatif. Jika limitnya n mendekati tak hingga dikali n dalam kurung 1 dikurang UN per UN tambah 1 sama dengan L. L lebih besar dari 1 itu deretnya konvergen, lebih kecil dari 1 itu divergen, L-nya sama dengan 0, didekati dari bawah deret divergen. Uji integral, misal deret UN dan UN-nya lebih besar dari sama dengan 0 untuk setiap n, maka sigma dari 1 ke mendekati n, UN, dan sampai tak hingga fx dx. Hingga ke kita dapat sigma n sampai ke tak hingga sama dengan 1 Zn konvergen mutlak, n mendekati sigma mendekati n sama dengan 1 Zn konvergen. Yang selanjutnya itu uji banding, dan selanjutnya itu deret geometri. Kita dapatkan bentuk umumnya. Sigma n mendekati tak hingga sama dengan 1. Qn sama dengan 1 ditambah Q ditambah Q kuadrat dan seterusnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mungkin saya tidak fokus dalam menjelaskan. Mohon dimaafkan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.